Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami ingin mempresentasikan kode etik hakim dari mata kuliah filsafat hukum dan kode etik dengan dosen pengampu Bapak Endik Wahyudi, SAMH yang terhormat. Anggota kelompok kami beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri, Randio Sowibowo, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 21 SA Unggul. Dan saudara saya, Roland Yansyah dari Fakultas Hukum Angkatan 2021. oke, baik. Pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh saudara Roland Yansah. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu hakim. Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung, dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke pengadilan dan mahkamah. Apa itu profesi hakim? Secara umum, hakim adalah aparat hukum yang bertugas sebagai pihak netral. Selanjutnya, tugas hakim. Mereka bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Hakim bertindak secara independen dan netral dalam menjalankan tugasnya dengan tujuan menegakkan keadilan dan kebenaran. Selanjutnya itu peran dan tanggung jawab hakim. Poin pertama, menjaga kemandirian peradilan. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemandirian peradilan dari pengaruh eksternal. Ini berarti mereka harus bebas dari tekanan politik, ekonomi, atau sosial yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Poin kedua, membantu mencari keadilan. Hakim berperan dalam membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari keadilan. Mereka harus memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Poin ketiga, memahami nilai-nilai hukum dan berintegritas. Hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai hukum dan menunjukkan integritas dalam setiap keputusan yang mereka buat. Mereka harus mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Poin keempat, memutuskan perkara di pengadilan. Tugas utama hakim adalah memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Mereka harus memberikan bukti, mendengarkan saksi, dan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Poin kelima, memimpin jalannya sidang. Hakim bertanggung jawab untuk memimpin jalannya sidang, memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan tertib dan sesuai dengan prosedur hukum. Poin keenam, menyampaikan pertimbangan. Dalam setiap putusan, hakim harus menyampaikan pertimbangan hukum yang mendasari keputusan mereka. Ini termasuk penjelasan tentang bagaimana hukum diterapkan pada fakta-fakta kasus. Selanjutnya itu macam-macam warna toga hakim. Yang pertama itu Hakim Agung. Toga untuk pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung berwarna dasar hitam dengan smear berwarna kuning, emas, dan beb atau dasi berwarna putih. Yang selanjutnya itu Hakim Peradilan Umum. Toga hakim tingkat banding di lingkungan peradilan umum berwarna dasar hitam, srem, dan ujung lengan berwarna merah dengan warna beb berwarna putih. Selanjutnya, hakim peradilan agama. Toga hakim tingkat banding di lingkungan peradilan agama berwarna dasar hitam, shimmer, dan ujung lengan berwarna hijau dengan beb berwarna putih. Selanjutnya itu hakim peradilan tata usaha negara. Toga hakim tingkat banding di lingkungan peradilan tata usaha negara berwarna dasar hitam, smear, dan ujung lengan berwarna biru dengan beb berwarna putih. Selanjutnya itu macam-macam hakim di Indonesia. Yang pertama itu Hakim Agung. Hakim Agung adalah hakim yang bertugas di Mahkamah Agung atau MA yang merupakan pengadilan tinggi di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Hakim Agung bertugas untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil di seluruh Indonesia. Mereka juga berperan dalam memberikan putusan akhir atas perkara-perkara yang telah diputus oleh pengadilan di bawahnya. Yang kedua itu Hakim Tata Usaha Negara. Hakim tata usaha negara adalah hakim yang bertugas di lingkungan peradilan tata usaha negara. Mereka menangani sengketa-sengketa yang timbul dalam
bidang tata usaha negara, seperti sengketa keputusan pejabat tata usaha negara yang merugikan seseorang untuk badan hukum perdata. Yang ketiga itu hakim peradilan umum. Hakim peradilan umum adalah hakim yang bertugas di lingkungan peradilan umum. Mereka menangani perkara-perkara pidana dan perdata yang terjadi di masyarakat. Peradilan umum mencakup pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Hakim di pengadilan umum bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Selanjutnya yang keempat, peradilan agama. Hakim peradilan agama. Hakim peradilan agama adalah hakim yang bertugas di lingkungan peradilan agama. Mereka menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam seperti perceraian, waris, wakaf, zakat, dan masalah keluarga lainnya yang diatur. Terus yang keenam itu hakim konstitusi. Hakim konstitusi adalah hakim yang bertugas di Mahkamah Konstitusi. Mereka memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selanjutnya, hakim justisial. Hakim justisial adalah hakim yang bertugas di Mahkamah Agung dan memiliki peran dalam memberikan pendapat hukum kepada majelis hakim yang menangani perkara. Mereka juga dapat terlibat dalam penyusunan putusan dan memberikan masukan terkait aspek hukum dalam suatu perkara. Selanjutnya itu hakim ad hoc. Hakim ad hoc adalah hakim yang diangkat untuk menangani perkara tertentu yang memerlukan keahlian khusus. Mereka biasanya diangkat untuk menangani kasus-kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang memerlukan pengetahuan dan pengalaman khusus. Selanjutnya itu hakim non-palu. Hakim non-palu adalah hakim yang tidak memiliki wewenang untuk memimpin sidang atau memutus perkara. Mereka biasanya bertugas dalam bidang administrasi, peradilan, atau memberikan dukungan hukum kepada hakim yang memutus perkara. Selanjutnya itu hakim peradilan militer. Hakim peradilan militer adalah hakim yang bertugas di lingkungan peradilan militer. Mereka menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau yang berkaitan dengan tugas militer. Selanjutnya itu prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang poin A itu prinsip-prinsip dasar kode etik hakim. Dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 47 garing KMA garing SK garing 4 garing 2009, keputusan ini ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 April 2009. Keputusan ini mengatur tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim yang bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta etika dan perilaku hakim. Beberapa poin penting dari keputusan ini adalah poin pertama, independensi dan netralitas. Hakim harus bersikap independen dan netral dalam menjalankan tugasnya tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Poin kedua, integritas dan kejujuran. Hakim harus menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Poin ketiga, profesionalisme. Hakim harus menjalankan tugas dengan profesional, tinggi, berdasarkan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan. Poin keempat, transparansi dan akuntabilitas. Hakim harus bersikap transparansi dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya serta siap untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Randy. Baik, terima kasih Saudara Roland. Selanjutnya akan saya menjelaskan kelanjutan dari prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Masih masuk di poin A, prinsip-prinsip dasar kode etik hakim. Sekarang berdasarkan keputusan Ketua KY atau Komisi Yudisial nomor 02 garing SKB garing P.KY garing Romawi 4 garing 2009. Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia pada tanggal yang sama yaitu 8 April 2009. Keputusan ini juga mengatur tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim yang merupakan panduan moral bagi setiap hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan. Beberapa poin penting dari keputusan ini adalah poin pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Hakim harus menjelaskan atau menjalankan tugasnya dengan landasan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati nilai-nilai agama dan kepercayaan masing-masing. Poin kedua, terdapat keadilan dan kebijaksanaan. Hakim harus bersikap adil dan bijaksana dalam setiap keputusan yang diambil, serta tidak membeda-bedakan orang berdasarkan status ekonomi, sosial, atau latar belakang lainnya. Poin ketiga, kehormatan dan keluhuran martabat. Hakim harus menjaga kehormatan dan keluhuran martabat profesi hakim, serta menghindari tindakan yang dapat merusak citra dan integritas peradilan. Poin keempat, etika dan perilaku. Hakim harus mematuhi kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditetapkan, serta menjaga sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan hukum. Poin B, sekarang masuk ke pedoman perilaku hakim. Poin pertama, berperilaku adil. Adil artinya adalah menempatkan sesuatu atau suatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasari prinsip semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama, atau equality and fairness, terhadap setiap orang. Sebagai contoh, hakim wajib melaksanakan tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence tanpa mengharapkan imbalan. Poin kedua, berperilaku jujur. Hakim harus berperilaku jujur dan menghindari perbuatan tercela. Hakim juga harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku, dan tindakannya di dalam maupun di luar peradilan selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain, serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan. Poin selanjutnya, berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana berarti mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pada dasarnya, hakim wajib menghindari tindakan tercela. Hakim dapat mencapai dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum yang lain yang beracara di pengadilan. Wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. Jadi memang harus tetap menjaga standar netralitas dan integritas. Sebagai contohnya, hakim tidak boleh memberi keterangan pendapat, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas perkara atau putusan pengadilan yang belum maupun yang sudah inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam kondisi apapun, tidak boleh memberikan atau mengeluarkan statement. Hakim dalam menjalankan tugasnya di dalam yudisial juga wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga. Bersikap mandiri. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Poin selanjutnya, berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Salah satu penerapannya, hakim tidak boleh mengadili perkara jika memiliki konflik kepentingan seperti hubungan pribadi, kekeluargaan, atau hubungan lain dan patut diduga mengandung konflik kepentingan atau conflict of interest. Hakim juga wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak ada konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara. Poin selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut. Contoh penerapannya, hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Poin selanjutnya lagi, menjunjung tinggi harga diri. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Membentuk pribadi yang kuat, tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai hakim dan aparatur keadilan. Mantan hakim dianjurkan tidak menjalankan pekerjaan lain. Kita mengambil contoh sebagai advokat, misalkan seorang hakim tersebut ketika sudah memasuki masa pensiun, ingin melakukan pekerjaan lainnya, sekurang-kurangnya harus 2 tahun setelah memasuki masa pensiun dia baru boleh mencari pekerjaan lain. Contohnya seperti advokat, karena masih masuk ke dalam ranah hukum. Poin selanjutnya, berdisiplin tinggi. Hakim wajib atau berkewajiban mengetahui dan melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan. Hakim harus menghormati hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Dan poin selanjutnya, berperilaku rendah hati. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus. Karena pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencarian untuk mendapatkan penghasilan materi, melainkan amanat yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Poin selanjutnya, bersikap profesional. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak, atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak. Kesimpulannya, sebagai bagian dari profesi terhormat, yaitu hakim, dalam mengadili perkara, hakim perlu memiliki pedoman berperilaku guna untuk menerapkan hukum secara benar dan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan. Pedoman tersebut dirumuskan dalam bentuk kode etik yang wajib ditaati oleh hakim. Anda dapat membaca mengenai penjelasan kode etik hakim dan penerapannya secara lengkap pada pasal 5 sampai dengan 14 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan KY yang tadi kita jabarkan yang melakukan putusan tersebut secara bersamaan dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, serta juga membaca bagian C kode etik dan pedoman perilaku hakim. Oke, kode etik hakim. Seorang hakim tidak boleh menolak atau memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Hal tersebut diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Atau asas ini dikenal sebagai ius curiae atau yang kita anak hukum mengenal itu ada giumnya ius curiae yang berarti bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum. Oleh karena itu, hakim harus tetap memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya meskipun hukum yang mengatur perkara tersebut tidak lengkap atau tidak jelas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Randi Osoibowo dan juga saudara Roland Roland Yansa Yansyah. mundur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.